يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. Hari ini adalah hari yang sangat penting untuk kita semua. Karena apa? Karena hari ini adalah Hari Akademi Pocong Indonesia. Misi Go Internasional harus kita laksanakan. Ribet amat sih latihannya. Makanya banyak latihan. Ini juga usaha bang senior. Baru. Tompol karet. Mirip sama macan. Nampaknya sudah larut. Saatnya istirahat. Assalamualaikum. Ibu-ibu, tahu nggak? Yang Pak Gundik itu yang orangnya pelitnya minta ampun. Saya kemarin mau pinjam duit buat biaya anak saya sekolah, nggak dapat ibu-ibu. Iya, Pelit amat orang kaya. bener ya? itu dia pelit banget. Kerjain kali ya. Iya, Nanti kalau dia mati jangan ada yang nolongin. Iya, udah. Apalagi anaknya. Apalagi anaknya. Apalagi anak yang namanya Sinia. yang dandanannya menor itu. Iya, dandanannya kayak itu menor itu. Anaknya itu. Iya, anaknya Pak Gundik itu. Makanya ya. kalau ada apa-apa jangan kita bantuin, jangan kita Iya. tolongin, Iya. biarin aja. Ya kan? Pada setuju nggak? Setuju. Itu. Ya udah ntar malam Ntar malam kerjain iya, dia nih. kerjain lagi Rambut dia. bikin lagi dandan lagi cakep. Iya. Ya, Gimana? merah-merahin. Mau nolongin nggak Pak Gundik? Oh, gak nolongin orang pergi. Iya, makanya Pak Gundik nolongin. Kerjain malu Kita kerjain aja. Iya. Pokoknya dia sama anaknya jangan ada yang bantuin, jangan ada yang nolongin kalau ada apa-apa. Setuju kan? Setuju. Gitu. Orang Biarin. pelit. Udah ibu-ibu jangan ngomongin orang. Nanti dosa nggak baik. Kita doain aja dia biar cepet sadar ya. Biar dia cepet bisa dapat hidayah gitu. Ini orang begitu diapain ya? Orang kayak gitu mah nggak ada sadarnya. Biarin aja. Kan juga kena ajabnya tuh orang kayak begitu mah. Iya, mau sadar-sadar emang. Iya, nggak bakalan sadar. Ya Yang ada juga dia kali. malah ini tuh. Kalau kena kita doain ajab. bareng-bareng ya, mudah-mudahan dia cepet sadar gitu. Enggak, orang itu nggak bakal ada Kalau sadarnya. kena aja baru Kalau kena aja sadar baru dia apa sadar. kemarin apa-apa kan. Iya. Udah, nanti ada yang denger dan tetangga ada yang ngadu ke dia. Paling anaknya yang denger, yang ini tuh, yang dana-dana menor. Gue mah sepisan ngeliat orang kayak gitu. Apaan itu orang mana udah kayak sombong. Orang sepisan. Pelit Mana ya. pelit. Iya. Gila. Nanti Pelit jadinya ada maksudnya apa keumbun-umbun itu. Iya. Ntar matinya kayak apa itu orang ya? Kita buang aja. Buang ke kali. Iya, buang aja. Gotong iya. Buang aja ke kali, lemparin. Orang Sombong, sombong. jempelit. Lah iya itu udah semuanya di dia. Semuanya dia. Coba. Ilah. Setuju kan? Tujuh ceburin aja udah Iya, orang pelit. ceburin mah. aja. Kalau Jangan. dia kita nggak anu sama dia, nggak berteman udah. Abis Iya nih. kepala gua dijagugin baik sama lu. Gimana Iya nggak ya. mau ngoceh? Gimana nggak mau ngoceh ya? Udah kesel sama Pak Gundik Pelan-pelan. kita ya? Gua udah kesel sama Pak Gundik pelit, ngutuin Sombong. dijagugin. Iya, udah pelit ya. Pelit banget orang ya.
Alhamdulillah, akhirnya rapat di kelurahan selesai juga. Tapi sayang, aku belum bisa dapat keputusan. Mohon warga terlalu banyak. Kebetulan si RT ada. Dari kemarin gue cari-cari kagak ada. Ah, dasar RT meded. Pak RW, ada perlu apa ya Pak RW? Silakan duduk Pak RW. Silakan diminum Pak RW. Kasih teh. Tapi ngomong-ngomong, tumben Pak RW, ada perlu apa ya? Gini Pak RT, saya datang kemari untuk nanyain klarifikasi masalah pembangunan TPA sama masjid. Nah, kayaknya ini warga Pak RT ini banyak yang belum pada setoran nih ke kas RW. Coba Pak RT cek dulu deh. Maaf ya Pak RW, saya lihat dulu. Cek aja. Oh iya, kalau dari datanya memang belum masuk. Tapi nanti coba saya tanyain sama bendahara saya, karena dia yang megang semua. Ya udah Pak RT, kalau begitu secepatnya Pak RT. Iya Pak RW. Kalau bisa sih nih Pak RT, secepatnya ya. Soalnya saya ditanyain terus nih sama DKM sama pengurus yayasan. Saya kan nggak enak Teh. Oh iya Pak RW, nanti saya koordinasi sama bendahara. Biar cepet-cepat untuk ada penagihan keluarga. Saya juga merasa nggak enak sama DKI masjid situ. Iya Teh. Apalagi cuma RT saya yang agak lambat. Coba nanti saya konsultasikan kepada bendahara secepatnya lah kalau ada. Kira-kira nih Teh, kas bisa terkumpulnya sampai berapa hari Teh? Kekurangan Teh. Lagian RT sibuknya udah kayak menteri aja. Saya juga kalah sama PRT sibuknya. Susah benar dicarinya. Sekarang gini Pak RW, saya janji 1 minggu inilah. Saya akan usahakan secepatnya. Kalau masalah saya jarang di rumah, maklum lah Pak RW. Saya kan punya pos 2. Iya. Ngerti lah. Sekarang gini Pak RW. Ya, gimana Teh? Kalau untuk menutupi kekurangan yang sedikit ini, bagaimana kalau kita temuin Pak Gundik? Kita minta bantuan sama dia. Pak Gundik, kalau saya pribadi sih, saya kurang yakin dengan karakter Pak Gundik. Dengan karakter dia yang sombong, kalau kita ke sana, saya yakin tidak akan membuahkan hasil. Ya memang sih Pak RW, dia tuh terkenal dengan kesombongan dan kepelitannya. Tapi nggak apa-apa kan, kita usaha minjem sama dia. Ya itu sih terserah PRT aja deh, itu kan warganya PRT. Tapi nggak ada salahnya dong Pak RW, kita coba datangin dia. Siapa tahu hatinya kalau kita datang berdua tersentuh. Ini kan untuk pembangunan masyarakat bersama. Ya kalau saya sih ikut PRT aja dah. Kalau masalah ke Pak Gundik sih, ya jujur kalau saya sih kurang yakin kalau kita minta dana bawa proposal ke Pak Gundik, pasti kita juga dihina sama dia nantinya. Tapi nggak ada salahnya dong kita mencoba. Ya udah, kalau RT mencoba, saya mau ikut aja. Ayo kita coba. Bismillah aja RW. Kalau dia ngasih lebih kan lumayan buat tambahan kita. Ya, Teh, boro-boro buat kita. Yang penting mah buat DKM masjid aja dulu dah, buat pembangunan TPA sama pengurus yayasan. Nanti kalau buat kita mah gampang dah. Yaudah kita langsung samperin aja dia. Ayo Pak RW. Yuk. Ya Pak RW, ini rumahnya Pak RW. Kayaknya gua ragu nih. Udah kita coba dulu. Kalau dapat lumayan buat tambahan kita. Pelan, ya sip. Ayo. Udah. Pak RW. Assalamualaikum, Pak Gundik.
Assalamualaikum. Pak Gondek. Kami teh kira-kira orangnya teh. Ada, dia mah nggak kemana-mana Pak RW. Itu dua anak dia, Pak Gundik. Itu dia yang saya bingung. Apa itu deh? Assalamualaikum. Pak Gondek. Waalaikumsalam. Pak RT, RW. Waduh, segala makanya di awal udah kayak pas pampres aja. Ayo, silakan duduk kan. Ya Pak. Pak, silakan turun. Pak RT, Pak RW, hansip. Tumben-tumbenan udah biasa-biasanya datang kemari. Pasti kalian ini ada maunya nih. Benar Pak Gondi, kami datang sini ada maunya. Kami ingin mengajukan proposal untuk pembangunan TPA dan masjid di wilayah kita ini. Apakah Pak Gundik bisa membantu kami? Saya harap Pak Gundik ada rasa iba untuk membantu pembangunan ini. Udah saya duga, kalian datang kemari pasti ada maunya. Saya bukannya nggak mau bantu, tapi memang saya nggak megang uang cash, uang saya di bank semua. Kalau kalian memang mau buat jalan, renovasi masjid, TPA, kalau nggak ada uang, ya udah nggak usah dikerjakan. Ini mah dikit-dikit, saya lagi ketempuan. Pasti mintanya ke saya. Emang nggak ada lagi di kampung sini orang yang kaya. Heran, kan bisa kalau misalkan bangun masjid ngetrek-ngetrek di pinggir jalan, pelur-pelur pelan-pelan, bisa kan? Kenapa harus ke saya sih? Dan satu lagi, Teh, kalian kan bisa misalkan minta sumbangan di pinggir jalan ke tengah-tengah pakai tangguk, kalau nggak pakai nyaringan, bisa kan? Ngapain harus ke saya lagi? Terus lagi kamu RW, misalkan bangun TPA, kan bisa dari dana orang tuanya mintain. Ini mah dikit-dikit saya lagi yang kena. Terus kapan sih kalian lepas dari saya? Kapan? Sebenarnya kami bisa membangun sendiri Pak Gundi. Tapi kami kan pengen tahu sosialisasi Pak Gundik kepada masyarakat tuh gimana. Seandainya Pak Gundik sholat di masjid kan enak. Jalanan juga Pak Gundik masih bisa memanfaatkan. TPA, kalau Pak Gundik punya anak atau cucu nanti sekolah di situ kan bisa Pak Gundik. Kami mohon bantuannya Pak Gundik. Pak RT, Pak RW, tenang. Kalau untuk masjid, saya nggak perlu ke masjid. Nanti depan rumah saya akan buat masjid. Kalau perlu jalan, saya nggak perlu jalan. Nanti saya buat jalan sendiri. Lagian, anak cucu saya nanti sekolah di luar, nggak di sini. Kalian ini nggak selevel dengan saya. Pak Gundik, kami nih kemari cuma untuk mengetes kepedulian Pak Gundik di lingkungan sini. Kalau emang Pak Gundik nggak memberi, nggak ngasih, tapi bicaranya harus sopan dong. Ini kan tokoh masyarakat. Jangan seenaknya gitu ngomong. Kami di sini menghormati Pak RT, Pak RW. Pak Gundik jangan seenak-enak perutnya gitu dong. Udah. Kebiasaan orang gini Pak. Pak RT, Pak RW, biar orang ini saya kasih pelajaran. Kebiasaan orang begini Pak RT, Pak RW. Kan gitu. Hati saya panas kalau begini. Tenang Pak Haji, tenang. Jangan main hakim sendiri. Kita ini negara hukum. Kalau kalian macam-macam di rumah saya, mau kalian semua ngandang. Tapi saya ini nggak bakal tega ngandangin kalian. Nanti kalau nebus, duitnya dari mana? Saya capek sama kalian ini. Selalu aja kemari. Ada orang-orang susah nih. Pasti mau pada minta sumbangan. Jadi kasih Pih, biarin. Biar aja dia susah.
Teh, kayaknya sudah cukup kita dikecilin sama dia. Kayaknya kita nggak akan ada hasil. Percuma lama-lama kita di sini. Kita pulang aja langsung. Ayo pulang. Sip, ayo kita pulang. Ya Pak RT. Orang susah selalu aja melibatkan orang kaya. Nah, begitu dong. Kalau kerja yang rajin, jadi kan saya gajinya nggak sia-sia. Jangan cuma ada saya doang, rajin. Gila nggak ada senter belonjoran lagi. Di, duduk samping saya. Apa ya Juragan? Saya mau tanya kamu, Iya Juragan. hari ini kamu udah ngerjain apa aja? Hari ini saya sudah mengerjakan ini Juragan. Hah? Dari pagi kamu cuma nyapu doang? Enggak Juragan. Hari ini saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah semua Juragan. Dari mulai nyapu, ngepel, sampai cuci piring. Mobil Juragan pun sudah saya panasin Juragan. Dah. Itu yang saya mau. Jangan sampai saya gaji kamu jadi sia-sia. Cuma dong kalau gitu. Sama aja saya nyumbang hidup kamu. Alhamdulillah Juragan. Karena pekerjaan saya sudah selesai semua. Dari pagi sampai sekarang sudah larut malam Juragan. Saya mau izin pamit pulang dulu ya Juragan. Tunggu Di. Saya ada sedikit sesuatu untuk kamu. Mungkin itu bisa membantu buat di rumah. Ya, jarang-jarang kan saya ngasih seperti ini. Ini saya kasih ke kamu buat orang rumah. Mudah-mudahan uang ini bisa bertahan untuk seminggu. Terima kasih Juragan. Kalau gitu saya permisi pamit ya Juragan. Oh iya, silakan. Saya paling gak tega sama orang susah. Mungkin dengan uang segitu juga pasti mereka akan bertahan. Kalau banyak-banyak juga nggak bakal habis. Untuk beli apa dia? Orang kalau bekerja sama saya pasti akan saya makmurkan. Udah berapa lama saya tinggal di sini? Saya praktekkan dari anak saya kecil sampai dewasa. Masa saya lihat saya doang yang paling kaya di sini? Nggak ada orang kaya selain saya. Bener-bener ya Juragan.
Ya itu bang 10.000. Ngitung depan muka gua. Pengen mulu duitnya. Aduh, tega bener dah juragan kalau begini mah. Gue jadi kepikiran masalah tadi sore waktu RT sama RW ke rumah sampai dimaki-maki sama juragan. Bener aja ya. Rumah Pak RT jangan ya. Saya ragu kalau ke rumah Pak RT. Nggak enak juga sama Pak RT gara-gara masalah tadi sore di rumah Pak Gundik. Mas Didi. Pak RT. Lagi ngapain? Enggak Pak RT. Sini masuk, silakan duduk. Ya, baik Pak RT. Silakan duduk. Ya Pak RT siap. Lagi ngapain? Ada apa Mas Didi? Kok berdiri di depan rumah saya? Kayaknya ada keraguan-raguan untuk nemuin saya. Anu Pak RT. Iya, anu kenapa? Ya, anu Pak RT. Saya jadi gak enak Pak RT. Udah ngomong aja Mas Didi, ada apa? Jadi kedatangan saya Pak RT, saya mau meminta maaf Pak RT sama Pak RT dan juga Pak RW atas kelakuan majikan saya tadi sore Pak RT. Saya bener-bener merasa nggak enak buat sama Pak RT dan Pak RW. Saya betul-betul meminta maaf sekali Pak RT. Itu nggak masalah kok buat saya. Cuma terus terang Mas Didi, saya terus terang nggak enak sama Pak RW karena saya yang ngajak Pak RW ke rumahnya Pak Gundik. Kalau saya sih sudah tahu sifat dan karakternya Mas Gundik itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Mas Didi yang minta maaf gitu? Bukannya Pak Gundik sendiri yang datang ke sini? Sebelumnya saya juga meminta maaf Pak RT karena saya juga kan bekerja di rumah juragan. Saya bener-bener merasa nggak enak Pak RT sama Pak RT dan Pak RW. Oh, itu nggak masalah buat Mas Didi. Saya maklum kok, Mas Didi hanya pekerja di rumah dia. Tapi Pak Gundiknya itu kok nggak ada respon? Ya gimana ya Pak RT? Ya Pak RT, terkadang saya juga bingung sama kelakuan juragan saya Pak RT. Dari dulu sikapnya nggak pernah berubah. Jangankan sama masyarakat yang lain, sama warga yang lain, saya aja Pak RT yang kerja di rumahnya suka diperlakukan nggak enak gitu nih Pak Gundik. Saya juga merasanya udah nggak betah sebenarnya Pak RT bekerja di situ. Karena gimana ya, kebutuhan saya tuh mendesak Pak RT buat mencukupi keluarga di rumah. Ya sudahlah Pak Didi, saya sudah tahu sifat dan karakternya dia seperti itu. Yang saya pikirkan untuk saat ini, bagaimana tanggapan saya nanti ke Pak RW, itu aja. Ya kalau Mas Didik bekerja di rumah dia, ya itu bagus. Bisa buat tambahan Mas Didik, bisa buat makan, dan buat kebutuhan yang lainnya. Mas Didik kan tahu sendiri, zaman sekarang ini lagi sulit. Iya Pak RT, bener sih Pak RT. Kalau bukan kerja di rumah Pak Gundik, saya juga bingung Pak RT mau kerja apa lagi. Ya walaupun gajinya nggak seberapa ya si Pak RT, tapi alhamdulillah bisa buat mencukupi kehidupan saya Pak RT. Iya, yang penting berkah Mas Didi. Ya Pak RT. Kalau kita mencari uang yang nggak halal itu gampang, tapi yang halal memang banyak rintangannya. Yang penting berkah buat diri kita, buat keluarga kita. Ya udah Pak RT, berhubung waktu juga sudah malam Pak RT ya, saya sekali lagi memohon maaf atas perilaku majikan saya tadi sore kepada Pak RT dan Pak RW. Saya memohon maaf Pak RT kepada Pak RT juga kepada Pak RW atas tindakan yang kurang enak didengar kepada Pak RT dan Pak RW. Oh iya Mas Didi, silakan. Kalau gitu saya mau pamit ya Pak RT ya. Iya, Mas Didi harus tetap bekerja ya. Ya siap Pak RT. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nia, kamu telah mengingatkan papi dengan almarhum ibu kamu.
Iya. Nggak terasa ya, kamu sudah besar. Papi kalau lihat kamu jadi ingat almarhumah ibu kamu. Papi kangen rasanya. Emangnya aku semirip apa sih, Pi, sama ibu? Kalau untuk mirip almarhumah sangat banyak nih ya. Dari bentuk bola matanya, suaranya, jalannya Nia percis dengan almarhumah ibu kamu. Papi jadi sangat kangen. Kapan-kapan kita ziarah ya ke tempat almarhumah ibu kamu. Boleh, Pi. Kalau untuk ke makam ibu kamu, nantilah kita atur waktunya. Oh iya nih ya, kamu masih ingat gak waktu ibu kamu meninggal, terus kamu itu umurnya baru 3 tahun? Yang mana aku ingat, aku kan masih kecil. Pi, kayaknya kita terlalu sombong deh, Pi, sama orang-orang. Nia, papi ini sombong wajar karena kita orang kaya. Tapi, Pi, Nia takut ini akan berdampak ke depannya. Nia, kita ini banyak uang, jadi sangat wajar kalau kita sombong. Apapun bisa dibeli dengan uang. Jadi Nia nggak usah khawatir. Pokoknya papi akan baik-baik aja. Udahlah, nggak usah dipikirin apa omongan mereka. Mereka itu orang susah, nggak akan berdampak dengan kita. Wajar kalau kita sombong. Ya udah Nia, papi lihat kamu sangat letih sekali. Mendingan kamu istirahat dah. Oh, iya, Pi. Oh iya, ini kan malam Jumat Kliwon. Lupa, saya belum melakukan ritual. Saatnya melakukan ritual untuk memanggil piaraan saya supaya rumah ini dan harta saya dijaga oleh mereka. Untuk guru kamu, siapapun yang masuk rumah saya, teror dia, habisi dia. Saya nggak mau kekayaan saya, harta saya hilang begitu saja, direnggut orang lain. Tumben perasaan malam ini terasa panas. Apa mau hujan kali ya?
Perasaan sunyi. Kok sepi malam ini tumben. Cuaca malam ini beda gitu. Pokoknya Hawanya malam panas, jaga harus keringetan. Siap Anda. Pokoknya ini RT ini Apalagi kalau tidur kita harus kayak gini nggak memperoleh bisa. paling Sepi, teraman, ternyaman. Jangan sampai kejadian yang enggak. Makanya lu Di kalau pos misalnya di pos jangan Hansip ada tidur. kan ya? Kopi tuh Mandar. Mudah-mudahan si Hansip selalu ada di pos. Biar saya nggak kontrol lagi. Mampir dulu ke rumah Pak RT. Kali-kali kita dapat uang rokok, uang kopi. Ayo. Biasanya Hansip begini lagi ngopi dia di pos nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Hansip. Baru saya ngomongin. Oh Pak Hansip, silakan duduk Pak Hansip. Mama, geser dulu, Mak. Udah geser aja. Di sini siapa kayak dah. Duduk Mandar. Bukan main anak buah. Perhatian bener. Udah tenang. Hansip, ngerasain nggak? Malam ini kayaknya cuacanya lain. Hawanya panas gitu. Pak RT, saya terus terang aja. Saya masih kagak terima atas kelakuan si Gundik yang meremehkan, melecehkan Pak RT dan Pak RW. Terus terang aja, saya kagak terima Pak RT. Terus, kalau menurut saya itu hal biasa Pak Satwa. Nggak bisa gitu Teh, nggak bisa begitu. Pak RT ini kan di sini, ini kan orang paling ditertuakan di RT sini. Pak RW juga kan paling dituakan di lingkungan besar sini. Terus terang aja, saya nggak terima. Pokoknya saya mau ngusir si Gundik dari RT sini. Setuju Pak. Sekarang gini Pak Satwa, Pak Camang, kita kan sudah tahu sifatnya Pak Gundik itu memang orangnya sombong dan pelit. Tapi kita kan nggak bisa ngambil tindakan apa-apa. Tapi caranya jangan begini Pak RT. Pak RT itu secara langsungnya itu tadi terus terang aja. Itu ibarat kecoa. Itu Pak RT tadi udah diinjak seolah-olah begitu Pak RT. Apalagi di sini Pak RW. Kita malu sama Pak RW. Karena ini kan Pak RW kan udah masuk ke ranah RT kita. Sekarang gini Pak Satwa, saya tuh menghadapi warga itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya beda dari dia. Sebagai RT ya kita harus bijaksana dong saya. Nggak bisa ngusir begitu aja. Iya. Pak RT bisa terima dengan kejadian tadi sore. Tapi kan Pak RW, saya takut di dalam hati Pak RW ini ada rasa yang bergejolak, berkecamuk. Dia secara nggak langsung saya rasa terus terang aja nggak terima. Seperti saya lagi sore. Menurut saya sih Pak RW itu orangnya bijaksana. Dia nggak mungkin punya dendam, punya rasa kesal terhadap Pak Gundik itu. Tapi tadi saya melihat raut muka Pak RW itu menahan kemarahan, menahan amarah, menahan emosi yang terlalu dalam Pak RT. Sabar Komandan. Ini cuma kita bertiga doang, nggak ada Pak Gundiknya kok. Santai aja dulu. Santai. Lu bisa ngomong santai, tapi terus terang aja hati nurani gua kagak nerima dengan kejadian tadi sore. Atasan gua dilecehkan sebegitu sama si. Wah, kalau gua udah gua hajar tadi itu. Ya, pokoknya tenang dulu aja, tenang. Begini Pak Sata, Pak Camang, saya juga merasa tertekan, malu sama Pak RW. Ya. Tapi saya rasa Pak RW itu orang pintar dan orang bijaksana, dia pasti bisa memakluminya kok. Apalagi dia sebagai RW, ruang lingkupnya di masyarakat itu lebih luas daripada RT. Jadi menghadapi sifat sekecil apapun kejelekan orang dia udah ngerti pasti. Memang benar, Pak RW mungkin terima, Pak RT juga mungkin terima. Tapi terus terang saja, saya, hati kecil saya kagak terima dengan kejadian tadi sore. Walau bagaimanapun juga, saya akan buat tuntutan buat orang. Nggak bisa begitu Pak Sata, jangan main hakim sendiri. Pak Sata, sekarang ini kita bisa apa? Kalau kita mengambil tindakan di luar kerja kita,
itu tindakan kriminal. Kita nggak punya hak. Pak RT, ini kan kita bukannya mencerdai atau melukai. Siapa tuh orang namanya tadi, Camang? Siapa sih, Pak RT? Gundik. Oh, Gundik. Si Gundik itu. Kita tidak mencelakai dia. Ini secara nggak langsung atasan saya ini pelecehan nama baik. Saya akan tuntut dia ke meja hijau. Kalau kata saya sih nggak usah, saya lebih setuju ke Pak RT. Setuju apanya lo sama RT? Kita bisa apa, Dan? Duit lebih banyak dia. Sedangkan kita aja diremehin mulu sama dia. Memang, kalau untuk masalah duit, dia juaranya, dia jagonya. Tapi kalau untuk masalah hukum, ini ada tingkatannya. Kalau hukum itu nggak kena duit, yang salah divonis salah, yang benar dibenarkan, bukan masalah duit kalau masalah hukum. Sekarang begini Pak Sata, Pak Camang, kita lihat tindakan dia selanjutnya. Kalau sampai dia melukai salah satu warga saya, baru kita ambil tindakan. Ini bukan jawaban yang gue pengenin teh. Gue pengen tindakan yang tegas buat si Gundik. Udah Mang ah? Masih, Dan. Gue kagak puas jawaban RT gini. Kita keliling. Camang, tolong di pos ya. Iya. Standby. Aman Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada aja lagi wah. Mang, terus terang aja. Iya. Gua sama jawaban RT lagi tadi gua kagak terima. RT nerima, Pak RW nerima, tapi batin gua kagak nerima. Gua kagak ikhlas. Gua punya cara, Mang. Apa tuh? Tapi lo harus ikut apa kata gua. Apa dulu nih caranya? Caranya, gua mau nyuruh orang buat ngebunuh itu si Gundik. Astagfirullah. Gak boleh gitu, Dan. Kita juga masih punya hati. Tapi gua kagak terima, terus terang aja, Mang. Pokoknya malam ini gua menemuin pala preman sini, pala rampok sini, biar si Gundik dicelakain. Udah, Dan, tenang aja, biar Pak RT ngurus sama Pak RW. Gua kagak terima, Mang, terus terang aja. Udah, tenang aja, tenang. Enggak. Kenapa sih emang? Ini udah 2 bulan ini, Rep. Kita agak dapat orderan ini, buset. Gimana ini? Gimana tuh terimain ke? Emang sekarang zamannya duit langka. Iya ya. Kali ini ntar ada ya proyek. Kali ketika yang tahu ya kan. Proyek nyopet, proyek apa ini? Ya, biasanya kita ngapain? Iya. Dah, yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu, ya kan? Emang iya sih, tapi gimana ya? Malam ini rokok tinggal sebatang-batang ya. Nah, kebeneran ada lu berdua ini. Siap, Bos. Siap. Komandan. Ngapain ini? Kapan nih? Senang-senang amat romannya berdua-dua lo. Boro-boro senang. Rokok juga cuma sebatang ini berdua ini. Dah. Kebeneran ada lu berdua di sini. Nah, tuh kan apa gua kata tuh. Dah. Ayo kita dengerin. Lu dengerin ya. Gua punya order buat lu berdua. Boleh. Asik nih. Duit gua ini mah. Ya udah tenang berdua ini. Iya, slow Bos. Oke. Iya, ayo dengerin. Nih. Tapi rahasia ini cuma kita berempat yang tahu. Oke, siap. Aman, rapi lah. Pokoknya bila sampai ketangkep, lu jangan nyebut gua berdua. Iya, udah tenang. Apapun resikonya, lu tanggung berdua. Jangan nyebut-nyebut nama gua sama nama teman gua. Ada duitnya enggak? Kalau masalah duit emang lu baru kenal gua. Kenapa apa ini? Kopi udah agak punya rokok ya ilah, jangan kata tibang kopi yang botol isinya busa, pokoknya lu kenyang. Oke, gua demen nih, baru nih. Lo kah? Ini tugasnya ngapain ini kita? Lu kenakan si Gundik. Iya. Hah? Orang yang paling pelit, orang paling kikir, orang paling medit di wilayah kita ini. Iya, tahu. Gua
lagi sore tadi sama RT sama PRW ke rumah dia. Gua minta sumbangan buat perbaikan fasilitas di wilayah kita sini, kayak ngerapin TPA, ngerapin masjid, sampai buat ngerapin jalan. Dia kagak mau ngasih. Atau minta duit sama dia mah dosanya aja nggak boleh dipinta. Justru itu gua sakit hati. RT gue tegur, RT nerima apa adanya. Emang kelakuan si Gundik begitu kan? Iya. Kita juga tahu di sini emang kelakuan si Gundik begitu. Tapi terus terang aja, gua kagak terima atasan gua dihina, atasan gua direndahin. Terus sekarang maunya bagaimana nih? Mau gua lu rampok gitu si Gundik. Kalau bisa lu bunuh si Gundik, tapi harta bendanya jangan sepeser pun jangan lu ambil. Kalau masalah jatah duit buat lu berdua, pokoknya mau berapa duit juga gua yang ngasih dari gua. Udah urusan gua itu mah, lu tenang-tenang. Nah, Tapi ini yang gua resep dari lu berdua, kagak percuma. Lu begini, gue percaya sama lu. Iya. Masalahnya bukan sekali dua kali. Orang-orang nyuruh lu berdua, mainan lu berdua emang rapi. Udah Dan, ini resikonya gede Dan. Lu mah tenang aja Mang. Iya, gua percaya. Gua percaya sama dia ini berdua nih. Dia mainannya halus, mainnya rapi. Gua bukan sekali dua kali. Temen gua sering nyuruh dia ini ngerjain hal-hal yang begini, mainan rapi, kagak bocor. Emang gua orang baru apa ya? Tapi kalau bocor gimana Dan? Lu malah usin rewen. Lu kalau nama kita disebut gimana? Terus jabatan kita hilang gimana? Sekarang gini, kalau untuk masalah jabatan, gua percaya jabatan kita nggak benar hilang. Masalahnya asal lu tahu aja, di wilayah sini kagak ada warga yang mau jadi ansip selain kita berdua. Duitnya kecil ya? Bukan masalah duitnya kecil, emang duitnya kagak ada. Siana amat sih lu. Terus biar gua bagaimana ini? Iya. Kalau untuk jatah lu berdua, lu tenang aja. Lu tahu kan belakang rumah gua apa? Comberan kan? Sawah kan? Gua suruh minum comberan. Dengerin dulu kalau gua ngomong. Iya, ayo. Siap. Kalau buat lu berdua, gua bela-belain sawah gua yang 3 petak, yang belakang. Kalau sampai ini berhasil, lu berdua, lu 1 petak, lu 1 petak. Tuh kan, duit tuh Rip. No, udah deh kemana ini? Iya udah. Pokoknya pas begitu si Gundik mati, ya kan? Tapi ingat, tanpa jejak. Begitu hasil si Gundik mati tanpa jejak, pokoknya lu nyampe ke rumah gua, lu minta jatah lu 1 petak 1 petak. Oke, langsung siap. gua kasih. Bener nih ya. Lah, ada peribahasa, orang yang dipegang omongannya. DP-nya dulu ada nggak? DP. Terus terang aja, kalau untuk masalah DP, gue lagi kagak bawa duit. Ya Allah. Tapi kalau ada apa-apa, saya nggak ikut campur ya Dan. Ini mah lu mau tenang aja. Ini yang kan berjalan dia berdua. Kita mau tenang-tenang aja. Kalau bocor gimana ini? Gua percaya sama dia berdua. Komandan, kalau saya gimana? Lu mau tenang aja, Mang. Kaku banget kayak linggis ya? Iya, dah. Lu tenang aja. Pokoknya kaku banget kayak sama dia baru. berdua ini pokoknya rapi. Pokoknya pesen gua, kalau sampai gagal, jangan sekali-sekali nyebut nama gua berdua. Siap. Ya. Iya, ayo. Gua percaya sama lo. Rapi udah itu. Terus kapan ini kita ngerjainnya? Nah, kalau untuk masalah ini ada peribahasa, lebih cepat, lebih baik. Gimana? Ya udah, gua kerjain malam ini ya. Nah, cocok kalau begitu. Tadi gua lihat si Gundik kecapean tadi dia. Pokoknya lu kerjain malam ini. Pokoknya ingat tanpa jejak. Siap. Udah rapi itu mah rapi ya. Ya udah. Berhubung gua udah ketemu sama lu berdua,
gua mau ngelanjutin tugas gua. Siap. Sebagai keamanan RT. Iya. Karena ini tugas negara. Iya. Ya. Betul. Yaudah, gua nerusin tugas Ya gua. udah, nanti saya kabarin kabar yang baik buat. Pokoknya gua tunggu kejadiannya Siap. besok siang. Udah tenang, siap. Kerjain. Ya. Ayo, Mang. Ayo. Jadi sono lu keliling pada. Iya, itu kan rezeki mah gak ada yang tahu kan. Iya. Dapat orderan juga kita. Udah ya sekarang. Mana? Lah ini tugas kita ngerjain dulu. Oke, siap. Ayo, mau duit kagak? Iya, ayo. Ayo. Segera. Kita harus hati-hati. Terus dalam melaksanakan tugas ini. Siap, Ketua. Lu jangan gagah banget ya, dah. Orang kita harus hati-hati. Siap, Ketua. Siap. Gerakan kita harus melihat kondisi dan waktu. Oke. Apa yang ada di dalam kita ambil semua. Apa yang dibilang Ansip Sata. Berarti seadanya ini bareng. Iya, semua. Oke. Siap. Oke. Bilang banyak kita nih. Kita mau ngambil apa dulu nih? Ada motor, TV, apa duit dulu? Gas banyak, Mas. Sikat semua. Ambil semua. Yoi. Bayar duit kita ntar. Yoi. Oke. Ambil TV dulu. Siap. Bos, ada salah. Boleh tuh berkaraokean tuh. Bawa sono. Aduh, gua bakal bener kenceng lagi. Kalau sama ini lu gasak semua ya. Gua kencing dulu. Gua ditinggal sendiri ya. Udah, gasak semua. Gua cuma sebentar. Oke. Hubungan. Ya. Ini TV kamu jadi berat begini sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah. Bos, foto bos. Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Bos. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bos. Ya Qayyum. Bos. Astagfirullahaladzim. Bos.
Bos, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim bos. Bos, lama banget lagi bos. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bos, bos, lama banget sih ya Allah. Ya Qayyum, astagfirullahaladzim. Sarip mana begini dia? Ada mana dia nih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemana? Suruh gue bahas pergi ya. Dah. Oh, pocong.